Bini pesen, jangan lupa yang ya bawa adik. Iya tenang aja yang, saya gotong semua pokoknya, nggak adik nggak kakak. Namanya adik kandung saya kan 3 tahun belum punya anak mbah, terus kakak ipar saya udah 8 tahun belum punya anak. Saya sowanin, saya makmumin di makom Mbak Yai, Mbak Maruf, Panjang Romo itu saya makmumin semua. Yang ini akhir tahun ini kalau nggak Wiwit Mas Teguh punya anak ya. Nggak mungkin kayak dukun aja. Iya insya Allah ini bener. Beberapa bulan kemudian adik kandung saya tuh WA, Mas Wawan alhamdulillah Wiwit _2. Yang bener Wit. Iya Mas. Oh aja diposting di situ ya. Tapi neng jegong setengah jam urung kuat Wiwit. Oh ya nggak apa-apa, yang penting selalu baca aja ya. Berjalannya waktu tuh mau lahiran mbak, ceritanya mbak, pagi nyampe malam masih pembukaan 1 terus mbak. Malam Sabtunya, pagi Sabtunya datang ke puskesmas masih pembukaan 1 terus mbak. Belum nambah, belum apa, belum ada pergerakan sama sekali. Bener-bener nangis dia mbak, nelpon saya nangis. Habis Isya, saya habis sholat Isya tuh nangis, dia nelpon, Mas Awan minta maaf ya Wiwit. Iya Wit, udah Mas maafin. Enggak Wit, mau lahiran kok susah banget katanya. Udah saya ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Saya nggak bisa apa-apa mbak, bisanya 7-17 doang. Saya nangis di situ minta tolong sama Romo Yai, Kanjeng Romo, tolong mudahkan adik saya ini yang mau lahiran. Habis subuh mbak, anak itu keluar sendiri mbak di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, pemirsa setia Pandan Cili 717, kita berjumpa kembali setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya. Setelah sekian lama kita tidak muncul. Saat ini saya datang membawa satu kisah, satu cerita yang mudah-mudahan bisa membuat inspirasi kita, bisa membuat hal-hal positif pada diri kita terutama dan keluarga kita, yang tentunya mudah-mudahan cerita ini bisa menjadikan satu wasilah sebagai awal turunnya satu hidayah, satu rahmat, taufik dan hidayah Allah kepada kita dan keluarga kita serta orang-orang terdekat kita, siapapun itu. Jadi dalam kisah ini teman kita ini menceritakan tentang dahsyatnya manfaat bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dahsyatnya frekuensi rohani tersambung kepada Sang Murabbi, dahsyatnya manfaat dekat secara rohani kepada guru. Yang dimaksud guru ini adalah guru rohani yang mengantarkan kita usul kepada Allah wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tujuan hidup di dunia ini adalah usul kepada Allah wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan hidup adalah nyampai kepada Allah. Nah, kalau ada yang bertanya usul itu apa, nanti akan kita bahas pada episode yang lain. Tapi di sini akan kita sajikan rekan ini bercerita bagaimana luar biasanya kehidupannya, yang awalnya dulu katanya itu dia dikatakan preman ya iya, dikatakan orang nggak bahagia iya katanya kan gitu. Jadi ini pada satu titik balik pencarian akan Tuhan ya, pencarian akan Tuhan, pencarian dari sisi rohani yang merubah hidupnya dari sisi gelap ke sisi terang, yang menuntunnya ke arah yang lebih baik. Dan sekarang rekan kita ini pada tahun ini, pada saat wawancara ini masih berproses, namun hasilnya sungguh luar biasa. Oke, tidak panjang lebar, mari kita simak apa yang disampaikan oleh saudara kita ini. Mari. Sharing, coba Al-Fatihahin Wan buat beliau. Nggak usah banyak-banyak, semampu kamu 100 apa 1000. Pelan-pelan aja, nggak usah
nggak usah maksa-maksa, yang penting adabnya dipakai. Oh nggih, akhirnya dijalani, alhamdulillah nggih tepang lagi. Hal pengalaman rohani itu memang enggak bisa kita ngomong. Jadi tidak semua orang bisa menerima apa yang kita alami. Jadi kalau kita ngomong Salam Mbah. hal pengalaman rohani, kita banyak diketawakan orang nanti kalau ngomong ke sembarang orang. Iya, betul betul Mbah, benar. Jadi kalau kita ngobrol tentang pengalaman rohani ya tentu dengan orang-orang yang minimal tahu tentang atau paling tidak dia juga sudah mengalami. Jangankan kita ngomong masalah itu ya, kita ngomong bab kesadaran atau bab makrifat atau apa, itu juga nggak bisa kita ngomong ke sembarang orang. Apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang semacam itu berbau rohani. Ah itu mimpi, ah itu bohong, itu hanya kembang tidur, ah itu hanya gini. Kayak gitu. Itu ndak logis dan sebagainya. Apalagi ketika yang kita obrolkan itu tentang tujuan utama kita itu kan usul pada Allah ya. Tujuan utama kita itu usul pada Allah. Tujuan hidup. Nah, menuju usul pada Allah itu sendiri ada dua cara yang Allah sudah tentukan. Yang pertama, seorang salikun. Seorang salikun itu seorang berjalan yang mana itu dari step by step, dari tangga 1, 2, 3, dan seterusnya itu sudah dia jalani. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya dimajdub atau orangnya namanya jadzab lah. Orang jadzab itu ditarik kesadarannya. Kalau orang yang salikun itu kebanyakan dia berjalan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita ngomong semacam itu pun juga nggak bisa kepada sembarang orang. Kan kayak gitu. Jadi pemahaman-pemahaman itu harus kita pahami. Apalagi yang kita omongkan masalah ru'yah sholihah, masalah rohani, ya toh. Saya itu ya nggak bisa, wah itu nggak masuk akal, lah itu apa, itu halu, itu apa, kan kayak gitu. Nggak bisa. Nggih bener bener. Soalnya pas kulo cerita waktu pengalaman jadi pengamal baru umur jagung Mbah. Pertama ngamale pun kulo kan niate kangge anak rencanane. Namine kulo mantan jalanan dibilang preman dibilang udu ya preman kadang, dibilang bajingan iyo, bilang maling ya iyo, dibilang wong apik ora pasti. Nah, timbullah udah punya istri, pingin belajar baik gitu ceritanya. Nah, saya sharing-sharing, ketemu-temu, nyari-nyari itu nggak ketemu sama sekali. Ya kenal Sholawat Wahidiyah ini dari temen SD. Yang mana temen SD ini udah umur 6 tahun di SD, SMP nggak ketemu, SMA nggak ketemu, S1 dia nggak ketemu, nyampe kuliah, nyampe punya anak, udah gede nggak ketemu di Facebook Mbah. Akhirnya kan memori yang lama timbul, kembali muncul. Seorang sahabat dulu orang kaya yang selalu ku ingat 7 turunan tuh dia nggak mungkin habis karena dia keturunan Arab Mbah dari SD. Nah turunan Arab ini akhirnya saya sharing, nanya kabar Fahri namanya, gimana kabar, sehat Wan, alhamdulillah. Kamu di mana? Aku di Jakarta. Wih deket dong katanya, saya di Bekasi. Walah, yo cedak, bagi nomor WA. Akhirnya saya minta nomor WA, dikasihlah. Posisi bini lagi ngandung apa lagi ngisi gitu kurang lebihnya. Nah saya muncul pertanyaan, ketemu lari kapan ini, lama nggak jumpa kata saya.
Lah pas beneran acara di Cakung ini yang ngisi pamannya dia, omnya. Nih Wan, om saya mau ngisi di sini yang nganterin saya katanya. Oh yaudah ntar ketemu aja Sherlock aja. Posisi di Sherlock saya samperin malam. Posisi malam saya dengerin ceramah apa ini orang pada nangis ya. Biasanya saya dengerin ceramah di YouTube apa di sosial media kan pada ketawa Mbak. Ini kok ceramah nangis ya. Apa sih ini sih ya? Timbullah penasaran kan. Akhirnya kan saya nagih janji, Bahri katanya mau ngasih amalan. Amalan apa sih? Oh ya ntar Wan, kalau ketemu iya. Pas ketemu namanya lagi acara begitu kan sibuk Mbak. Sibuk-sibuk ini nyampe acara kelar nyampe pulang, nyampe saya pulang rumah juga. Saya lupa ya. Bahri emang dasar bohong ini. Katanya mau ngasih amalan. Amalan apa sih? Ketemu aja kagak ngomong acan-acan kata saya. Nah, saya WA. Ri, kamu bohong ya. Katanya mau ngasih amalan. Buat anak Ri, bukan buat saya. Ya Allah Wan, saya lupa. Saya lupa bener. Saya udah seuzon sama dia. Maaf Ri ya. Saya masih watak kayak dulu lagi kayak kecil. Oh ya nggak apa-apa Wan. Akhirnya dipoto lah lewat WA itu yang tulisannya ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, terus tulisannya ya Sayyidi ya Rasulullah gitu Mbak. Habis itu saya baca kayaknya ini remehin gitu. Dalam arti remehin biasa di jalan tulisan saya gitu mah kecil kata saya. Gak tahu manfaatnya besar dan luar biasa Mbak. Itu Wan coba dibaca 40 hari ya jangan sampai putus katanya. Jangan sampai putus. Oh ya siap. Nah, saking pedenya ya kan. Namanya orang jalan kan kalau ngomong iya oh, siap ya. Nggak ngomong gimana dah pokoknya asal apa iya ya. Suatu ketika ngamalin. Lah ngamalin seminggu 2 minggu bentrok sama bini. Amalan apa ini sama itu apa ya sama mertua juga bentrok terus. Saya ikutin Usbuya jalan maghrib pulang jam 3. Jam 3 ini namanya warung warteg ini kadang sepi kadang rame. Pelampiasannya ke saya. Sepi nih gara-gara kamu lah. Begadang tiap malam nggak mikir jaga warung nggak apa ya kan. Ya namanya pengen bener kan saya pantengin terus Mbak Joyo itu amalan. Nah sampai saya suatu ketika tuh nyebut dan ngomong sendiri kalau amalan ini bener salah apa bener saya rela cerai sama bini mau pisah nggak masalah kalau ini amalan salah. Tapi kalau benar, insya Allah saya bawa semua, nggak keluarga saya, nggak istri, nggak anak. Saya suruh ngamalin ya. Saya janji saya begitu dari awal. Nah, bentrok mulu tiap malam. Ini itu. Nah, pas ada nyampe putus tuh nggak pernah tamat itu Mbak. Putus ulang lagi 40-an, putus lagi ulang lagi. Nyampe suatu ketika dikenalin pengamal di sini yang orang Betawi, dipempeng sama dia, dididik sama dia. Kalau masih jalurnya bener saya ikutin Bang, tapi kalau lu nakal lu jual gue beli gue gituin. Ini masalah keuangan, jangan macem-macem. Enggak Wan ini ya udah bener saya ikutin tuh. Nyampe ketemu pengamal saking banyaknya sekarang alhamdulillah ya. Lah pengalaman lagi tuh waktu anak saya mau lahir Mbak ceritanya. Lembaran itu belum tamat saya Mbak. Saya nganterin bini ini dari Cakung ke rumah sakit Resti posisi habis puasa bulan Ramadan ceritanya. Namanya bulan Ramadan kan jalan penuh Mbak. Saya biasa lewat situ tuh penuh jalan. Orang saya nganterin bini ini antara jam 3:30 3-an. Nah tetep kan saya masih ingat kata-kata teman. Ojo lali Wan yo. Dibaca ya Sayyidi ya Rasulullah ya.
Nah, saya baca terus. Saya mau pakai motor nggak boleh sama mertua. Jangan pakai motor, kasihan anak, kasihan bini. Pakai mobil aja. Pakai mobil macet, mak. Enggak. Gue pakai mobil aja. Orang ada mobil, akhirnya pakai mobil. Alhamdulillah, benar-benar pertolongan beliau. Tadinya biasa Sabtu apa malam Jumat itu jalan cacing kan banyak kontainernya itu mbah, di pertigaan, perempatan itu banyak sekali namanya jalan cacing. Itu pasti dominan macet, nggak mungkin enggak. Lah itu benar-benar dikasih jalan plong kayak perosotan ceritanya mbah. Nyampe lokasi itu udah nyampe rumah sakit, namanya BPJS, urusannya kan ribet. Nah, tetap nida ya Sayyidi ya Rasulullah, namanya belum tahu ya kan. Akhirnya saya pempeng tuh ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, sangin pedenya. Dapat kamar ngurus, masuk jam berapa ya, 4:30, ngurus kelar, mau maghrib tuh naik lantai 3 mbak. Lantai 3 tuh udah saya siapin barangnya, itu bawaannya udah saya rapi-rapiin. Ya Allah, masa anak saya lahirannya kumuh kayak gini, kotor banget tempatnya. Ya Allah, saya sebut lagi ya Sayyidi ya Rasulullah, Kanjeng Romo Yai, tolongin anakku loh, masa anaknya kulo lahiran kayak gini sih ya Allah. Ya akhirnya baru diberesin, suster naik, Pak salah kamar. Salah kamar, iya, bukan kamar sini tapi lantai 2 nomor sekian. Ya Allah, baru selesai sus, yang pindah aja Pak. Akhirnya pindah di lantai 2. Alhamdulillah pas bawahnya AC mbak, bini saya. Bener-bener dah ini cerita, nggak bohong, nggak apa, real bener. Lah namanya bini saya kan gemuk, harus dioperasi sesar mbak. Operasi sesar ini harus puasa jam 10 suruh makan, terus jam 12 puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya saya cari tuh makanan apa aja, makan nih yang makan deh. Jam 12 teng puasa, nggak boleh makan. Jam 1:30 dipanggil Nyonya Wawan masuk ruang operasi. Oh iya, tapi sebelum itu kan saya baca lembaran mbak. Bini lagi makan, saya baca lembaran. Ini baca, Masya Allah banyak banget, 100 kata saya, ya kan. Saya pelan-pelan ini bacanya. Ilah hadrati kan 777 gitu kan ya, lembaran tuh. Nyampe tengah-tengah dipanggil susternya. Nyonya Dian, Wawan, pindah ruang operasi. Iya, saya terusin lagi tuh bacaannya. Bini saya tinggal di ruang operasi mbak. Saya tinggal pas posisi adzan subuh, saya tiduran mbak di tempat tidurnya itu. Istri lahiran sendiri mbak di ruang operasi. Pak tahu-tahu paginya itu habis subuh, Nyonya Dian anaknya udah lahir. Saya kan cengong mbak, lahir. Iya, mau diadanin enggak? Oh yaudah, nah, akhirnya saya adanin tuh mbak. Saya cerita sama bini ngomel, waduh bapak macam apa kamu, istri lagi lahiran, lagi sesar, kamu malah tinggal tidur katanya mbak. Nah, udah begitu anak masuk ruang inkubator, mamanya udah balik, anaknya belum balik, nyampe 7 hari, tapi 5 harinya kan saya pesen temen, saya jalanin terus tuh ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Saya baca terus, dipanggil susternya masalah susu. Anak saya kan napasnya kecepatan mbak ceritanya. Pak harus pakai susu ini Pepti, tapi mahal. Nggak usah ngomong mahal sus. Yang penting kalau ada saya bayar. Nah, ya udah. Saya cari tuh mbak. Dari posisi habis asar, pagi itu jam 8 nyampe asar tuh nggak ketemu mbak. Tapi kan sebelum istirahat kan saya itu pak, nanya dulu sama koperasi situ. Di rumah sakit kan ada itu yang jual-jual susu. Saya nanya di situ, Kak ada susu ini enggak? Enggak ada katanya. Enggak ada. Iya enggak ada. Saya lari nyari nyampe ujung ke ujung tuh enggak ketemu sama sekali mbak. Tapi dalam hati ya Sayyidi ya Rasulullah, tolongin anak saya pengen nyusu Kanjeng Romo ya.
Lah jam setengah 4 apa setengah 5 itu ganti sip mbak. Tadinya cewek ganti cowok. Saya senderan di depannya sambil ngerokok sambil nida. Mas, ganti sip ya? Iya. Ada susu enggak? Susu apaan kayak gini? Saya tunjukin fotonya. Ada mas, sisa 1. Ah dari pagi katanya nggak ada. Orang ada kok. Masa iya? Akhirnya saya tunjukin fotonya. Iya ada itu 1. Harganya berapa? 450 bayar. Akhirnya saya anterin susunya itu. Nyampe sekarang tuh masih punya utang sama beliau tuh ya itu Bang. Ya saya bawa anak istri ke Kediri, ke pondok. Saya janjian sama beliau utang begitu. Nggak neko-neko saya mbak mintanya. Anak istri, keluarga pada sehat. Ya, alhamdulillah. Makanya kadang mertua aja nggak percaya bekasnya orang nakal kok. Doa kayak gini keturutan semua apa yang istrinya mau tuh keturutan semua alhamdulillah mbak. Tanggapan mertua sekarang gimana? Tanggapan mertua sekarang ya alhamdulillah kalau sepi nida ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah. Kan pengalaman lagi tuh ketika mertua ini jadi ngomongin mertua udah nggak apa-apa dah. Mertua ini tuh nikah ceritanya mbak, nikah lagi sama orang daerah sono lah. Saya nggak mau nyebutin nama apa nggak mau nyebutin daerah sono lah yang kental sama dukunnya mbak. Nah suatu ketika ribut pisah. Nyampe bapak ini tadinya akur sama saya ngancem-ngancem saya santet luan ya. Leplek saya nyebut sama bapak itu santetan pak sampai tembus tak acungin jempol demi Allah demi Rasulullah. Kalau nyampe tembus masuk rumah, nyampe anak saya, nyampe istri, nyampe mertua, nyampe tembus, saya acungin jempol, saya ngaku. Alhamdulillah tuh, kan ketahuan nyantet apa enggaknya. Orang itu tuh selalu nanyain nama adiknya mama. Tuh gimana kabarnya, sehat? Udah nanya gitu doang mbah, sehat katanya. Iya kan udah lama itu udah hampir setengah tahun nanya lagi gimana kabarnya sehat anaknya. Wah malah pinter anak Wawan mah pinter aktif banget katanya. Wah masa iya. Nah tapi kan berjalannya waktu ini kan saya ngajak teman ke sini pengamal juga. Kata teman ketika ngopi di warung, Wan ini warung kok panas banget ya. Panas apaan bang? Kipas 2. Lu ngaco aja kalau ngomong. Kagak panas banget ini nggak kayak biasanya. Masa iya? Udah lu ambil air sono. Nggak tahu dah yang baca apa dia. Ya kan? Nah, udah dibaca begitu, diterawang sama dia. Emang lu tiap malam mujahadah Wan? Enggak ini orang mau nembus kamu kok susah banget katanya. Nembus. Iya. Lu pasti tiap malam mujahadah ini. Enggak, orang saya masih nyontek belum bisa. Ya soalnya ini orangnya ini mau nembus kamu nggak bisa, larinya ke warung. Warung kamu dibikin panas biar orang nggak pada masuk katanya. Siapa bang? Lah ada lantar juga tahu sendiri kamu nggak usah disebutin katanya. Masa iya? Nah dari situlah itu timbul namanya. Udah berarti ini sholawat yang paling saya jempol-jempolin jempol 6 paling baik terbaik di antara sholawat. Ya ini sholawat Wahidiyah. Itu tanggapan Mbak Joyo gimana? Cerita saya begitu. Mau nanggapi apa? Ya memang real ya gitu. Yang tadinya nggak mau mbak. Nih. Yang tadinya nggak mau mbah, nih yang tadinya nggak mau mbah, masih dengan ini. Nah, tadinya nggak mau
bukan sombong, bukan apa, saya ngomong real bener. Mak, saya pasang foto beliau ya, buat apaan? Nggak buat apa-apa. Biar tahu teman-teman saya mau main. Oh ya, ini ada pengamal sholawat Wahidiyah di sini. Oh gitu, iya. Pasang dana box Mak ya. Ya mama, kalau mau masukin nggak apa-apa, 2000 apa berapa, seikhlasnya aja. Ya Sayyidi ya Rasulullah 3 kali Al-Fatihah dulu. Nggak tahu dah masukin apa enggak, tapi setiap pengambilan dana box ada isinya Mbah. Alhamdulillah. Walaupun belum mau SP. Ya, semuanya bertahap, semuanya by proses, punya Allah. Kalau seperti sulapan, gitu, kalau seperti sulapan, itu ya nanti gimana, akan menghilangkan sebuah proses dan nanti hasilnya pun juga nggak sip kan gitu loh. Maka semuanya bertahap. Oke. Gak apa-apa. Apapun itu, kesadaran pada Allah itu pun bertahap. Dari kita mungkin tahapan awal, tahapan seterusnya dan seterusnya. Maka seperti saya katakan tadi, tujuan manusia hidup itu apa? Tujuan manusia hidup itu adalah untuk, kalau kita menyadari ya, tujuannya kan untuk usul pada Allah, nyampe pada Allah. Nah, untuk nyampe pada Allah seorang salikun, kalau orang yang dimajdub, yang ditarik itu lain lagi. Itu tidak bisa untuk kita teori A, B, C nggak bisa. Tapi kalau yang salikun ya memang bertahap dari ibaratnya tangga 1, 2, 3 dan seterusnya. Lah, orang kesadaran juga gitu, memiliki satu kesadaran, entah itu kesadaran untuk beribadah, entah itu kesadaran untuk apapun, kesadaran pada Allah dalam hal nanti implementasinya termasuk dana box dan lain sebagainya, itu juga bertahap. Ada tahapan-tahapannya, Allah akan memberikan satu tahapan-tahapan. Dan sebuah keniscayaan tentang seseorang yang memang berkeinginan atau seorang pejalan menuju Allah itu akan diberikan siri-siri tertentu yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah itu sesuai dengan tingkatan dia atau tahapan dia, tahapan kita sampai di mana ya di situ. Sampean juga iso arep cerita nanggone siapa ya nggak iso, kecuali cerita kepada orang yang memang sudah membidangi di situ atau minimal sudah pernah mengalami. Atau mereka kalau belum pernah mengalami faham tentang hal tersebut. Tentang ru'yah sulihah, tentang apa. Kalau mereka itu belum paham, baik walaupun mereka seorang salikun, ya toh, tapi kita tidak tahu dia sampai di mana. Tapi bidangnya kita masing-masing dan apabila mereka belum paham, ya nggak akan paham. Wah itu halu, itu awan halu itu. Apa dan sebagainya lah kayak gitu. Itu karena apa? Yang diutamakan adalah akalnya, logikanya, dan logika kita sendiri kan belum tentu nyampe. Logika kita terbatas. Apalagi dengan logika yang terbatas, ketika kita mendengar seseorang bicara, kita tidak mau membuka diri. Mental block kita sudah kadung ditutup, kita nggak mau membuka wawasan kita, ya sudah. Bener ya apa jare bener awak dewe. Kayak gitu. Pemikirannya seperti itu. Apakah mereka salah semacam itu? Ya nggak salah. Kok nggak salah? Ya memang mereka tingkatannya di situ, berjalannya baru nyampe situ. Jangan disalahkan mereka kan gitu loh. Oke. Jadi ya wis, oleh Allah mereka baru diberikan satu tahapan sampai situ ya sudah. Gak apa-apa. Makanya kadang kalau dirawin beliau nggak sembarangan saya utarakan, Mbak. Nggak mau saya. Karena hasilnya bahkan menyiutkan hati saya untuk menuju yang lebih tinggi.
Jadi begini, ini kalau kita, mohon maaf ini teman-teman yang di bawah, ya siapapun panjenengan yang di bawah maupun yang di luar yang menyaksikan ini, yang kita lagi menyampaikan hal-hal yang bersifat rohani, ya, bukan bersifat jasmani. Jadi gini, Mas Wawan ada satu pendapat ya, banyak pendapat sih, dan saya menukil satu di antaranya gini. Ada satu pertanyaan, apakah mungkin kita orang yang masih hidup ini ketemu dengan para wali Allah yang beliaunya sudah almarhum? Ketika pertanyaan itu dilontarkan, maka beberapa orang menyatakan mungkin ya, tapi itu bisa mungkin dalam mimpi. Kalau yakodotan atau lahiriah, impossible kayaknya nggak mungkin. Ada yang mengatakan, oh itu sangat bisa dan itu sangat mungkin. Dengan kehendak Allah itu sangat mungkin, entah mimpi, entah ketemu langsung, itu sangat-sangat mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Walaupun dia wali Allah, tapi dia sudah meninggal, alamnya lain, dan seterusnya. Oke. Berbagai macam jawaban. Ada yang ngomong mungkin, ada yang ngomong sangat mungkin, dan seterusnya. Rasulullah itu ada. Dan ada sebuah dawuh bahwa mimpi ketemu Rasulullah itu hak. Apakah mungkin kita bisa ketemu Rasulullah, baik mimpi maupun yaqadzatan maupun langsung? Ada orang mengatakan, oh itu mungkin, tapi sangat sulit. Ada orang mengatakan, itu mungkin, dan itu tidak sulit. Tapi yaqadzatan jarang. Yaqadzatan sangat sulit. Ya mungkin paling bisa mimpi. Tapi yang pada intinya dari jawaban itu adalah mungkin, dan itu bisa. Entah sulit, entah gampang, itu satu proses, itu satu hal yang beda. Satu hal yang beda, tapi itu bisa. Nah, pembicaraan secara umum, bukan ranah pembicaraan publik yang sifatnya umum, yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Dokter, selamat malam. Tidak bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Itu hanya orang-orang yang telah melakukan perjalanan tertentu, perjalanan rohani tertentu yang bisa untuk menyampaikan, sama-sama punya pengalaman itu. Ya, pertanyaan itu ditingkatkan lagi, apakah mungkin kita ketemu Allah? Ya, di situ banyak orang yang mengatakan, oh tidak mungkin. Nabi Musa aja ingin hancur. Pertanyaan itu, ketemu Allah itu bil jasad, bil ruhani, atau secara kesadaran, atau secara apa? Nah itu loh, secara kesadaran, secara apa? Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Jika Allah menghendaki, semuanya atas kehendak Allah, ketemu dengan siapapun, pengalaman apapun, semua atas kehendak Allah. Namun demikian yaitu, awak dewe gak iso arep ngomong ke sembarang orang. Lah, omongan saya yang semacam ini mungkin ada teman-teman di bawah atau ada teman-teman yang di luar sini yang mendengar, bisa jadi mengatakan iki ngomong opo. Ya kan? Kan kayak gitu. Iki ngomong opo iki? Kan bisa jadi. Sampai yang nggak ngomong, sampai nggak ngomong. Bukan. Saya ngomong kayak gini, yang saya jelaskan ini tadi bisa jadi ketika orang mendengar itu bisa jadi menanggapinya lain. Gitu loh. Bisa jadi menanggapinya lain. Ini ngomong apa sih? Karena apa? Pemahaman, pengalaman belum ke situ, kan kayak gitu. Jadi itu bisa saja hal-hal itu terjadi. Nah, yang saya sayangkan lagi kan gini Mbah Joyo.
Ketika saya lagi terjatuh, sejatuh-jatuhnya ke dalam jurang, dan saya mau berusaha, mau mencari yang terbaik dari yang terbaik gitu. Nah, ketemulah yang ya ini tentang sholawat wahidiyah, yang ngajak temen sendiri, temen SD, dari berantem, makan bareng, apa bareng ya. Yang saya sayangkan kan temen ini udah nggak mau istilahnya berpartisipasi ikutnya. Itu yang saya sangat disayangkan di situ. Apa kamu kemarin ketemu waktu pulang kampung malah nanyain, kamu ini, saya malah belum sama sekali bro. Ya Allah ya, saya Mas bimbing lah. Di situ kadang miris. Sangat mungkin. Oh, enggak. Jadi mengajak itu selain dengan lahiriah, secara lahiriah, mengajak orang sadar pada Allah secara lahiriah itu ya dengan cara rohani. Itu sudah dituntunkan. Jadi kita doakan, kita panggil rohaninya, kita panggil hatinya. Itu sangat-sangat mungkin. Waktu kubro yang kemarinnya lagi kan saya kurang ajar Mbah sama orang tua. Gimana? Kurang ajar gimana? Kan selama 4 tahun kan saya belum pernah namanya kubro Mbah. Cuma kata-katanya doang. Jari-jari ini enak, jari-jari ini ono ya. Jari-jari ini ngene, jari-jari ini ngana ya. Kata-katanya doang. Pas tahun pertama ada duit, waktu nggak bisa. Yang kedua ada waktu, duit nggak ada. Nyampe temen ngajarin, ayo Wan, ayo. Terus saya punya jawaban. Kalau kubro itu bukan paksaan, bukan apa. Bimbingan sendiri. Kalau ada waktunya pas ya pasti jalan, insya Allah. Nggak mungkin enggak. Nah pas kemarin kubro pertama Mbah, saya ditunjuk sama Kodia, Wan persiapan man ya, buat petugas di samping beliau, samping podium. Yang namanya saya baru kubro Mbah. Sampai nggak percaya saya tanyain semua Mbah, teman-teman di sini, nggak yang tua, nggak yang muda, nggak yang ini, nggak yang cewek, nggak yang cowok, saya tanyain semua. Mas, saya dapat tugas acara kubro ini, duduk di samping beliau. Gimana Mas? Saya masih kotor, masih belum hafal lembaran sama sekali, masih belum apa-apa. Udah Mas, itu pilihan beliau, bukan pilihan dari Kodia, itu pilihan beliau. Yang penting niatin aja coba. Itu kesempatan nggak datang nyampe 2 kali, itu kesempatan cuma sekali. Masih ragu Mbah, jawaban tersebut itu masih ragu. Waktu udah mepet, jas belum ada, sepatu belum ada, dasi belum ada, peci selalu ada Mbah. PD punya peci PD. Ya. Namanya. Nah, akhirnya sharing-sharing sama temen. Udah kalau belum sempat beli saya pinjemin aja dah sono. Oh ya udah. Nah, akhirnya saya berangkat Mbah. Tapi sebelum berangkat kan saya nelpon mama, orang tua. Ma, aku njaluk dongane Ma yo. Donga opo Wan? Aku dadi petugas ning acara kubro. Petugas opo? Samping podium. Oh, iya ya. Ajak lalen bismillah Wan ya. Iya. Mangkat ora apa-apa, hati-hati. Nah, udah Mas, saya minta doanya aja ya Mak. Iya. Akhirnya saya telepon sama adik yang satu rumah Mbah. Wiwit, tolong ntar tanggal sekian, malam sekian, HP kasih mama. Suruh nonton live streaming ke Dunglo. Nggak ada kota Mas. Gak usah mikirin kota, ntar Mas Awan kirim.
Pokoknya HP pinjemin mama itu jam 9 apa jam 8 pinjemin. Baterai jangan sampai lowbat. Iya. Tuh. Akhirnya mama ngeliatin tuh, nyampe ketiduran. Nyampe saya jadi petugas. Nah, pagi saya tanyain, "Mama ngeliat, Mak?" "Enggak." Orang mau pada nangis semua di situ, jadi nggak ngeliat katanya. Malah saya ketiduran ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, saya kan punya pertanyaan, apakah dosa itu nyuruh orang tua suruh melek nontonin kubrum, Mbak? Ya, tidak apa-apa. Itu kan satu ajakan. Caranya semacam itu ya, cuma ya mungkin nanti tinggal caranya diajak untuk dirubah untuk mengajak. Ajakan itu kan ibaratnya kan kita mengajak ke hal-hal yang baik. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tinggal nanti tata cara untuk komunikasi aja kan gitu toh. Bukan menyuruh, namun mengajak. Kan beda-beda tipis sebenarnya kan. Enggak apa-apa. Ya, memang gini, kewajiban kita itu apabila kita sudah tahu, sudah merasakan, jangan sampai orang lain, apalagi orang yang terdekat dengan kita, itu tidak ikut merasakan. Kita sudah merasa enak, tahu jalan untuk dekat pada Allah. Kita sudah merasakan, bahkan walaupun belum banyak, baru sekian persen, kita sudah merasakan manfaatnya. Lah, kalau kita tidak ajak-ajak kepada keluarga, minimal keluarga kita hingga kita ajak, itu malah tanggung jawabnya berat itu nanti. Ibaratnya di Yaumul Mahsyar gini, ditanya waktu hisab, kamu sudah kenal jalan menuju Allah, kamu sudah diperkenalkan jalan untuk mendekat pada Rasulullah, untuk mahabbah pada Rasulullah, mahabbah pada Allah, jalan menuju wasul pada Allah. Tapi kenapa kok kamu pakai sendiri? Nah, maka sering Kanjeng Romo yaitu mendahulukan di Yaumul Mahsyar nanti ada orang itu saling tuntut menuntut, bahkan keluarga pun tuntut menuntut. Anak menuntut orang tua menuntut anak, itu sangat mungkin. Yang satunya itu sudah kenal kepada Allah, yang satunya belum. Yang satunya sudah kenal dan mahabbah kepada Allah, yang satunya belum. Jalan pun dia belum tahu, apalagi menapaki. Lah, ketika di situ, otomatis di dalam hatinya, di dalam tingkah halnya, perbuatan tiap harinya, banyak sekali hal-hal yang berbau syirik. Keakuan, syirik itu salah satunya keakuan. Iki lak gak aku, iki karena aku, hilang Allahnya. Ibaratnya gini, oh Wawan itu kalau nggak aku kenalkan dengan bos ini dia nggak bisa kerja. Itu kan ananiyah, itu kan syirik itu. Kita ini kalau nggak ada HP kita nggak bisa kenalan lah. Itu berarti karena HP bukan karena Allah, itu kan syirik. Dosa kan kita. Apabila kita sudah mengenal ilmu di situ, maka nggak boleh macam itu. Lah, orang-orang ketika yaumul hisab, wah ini salah, kamu ini. Oh iya Gusti, saya salah. Saya salah karena saya belum kenal ini. Tapi karena saya salah ini, anak saya sudah bisa. Namun dia nggak mau ajak-ajak saya. Berarti dia dosa, salah dia. Kenapa nggak mau ajak-ajak? Maka saya nggak mau terima. Jangan hanya saya yang dituntut Gusti. Anak saya juga demikian. Nah, itu tanggungannya kan lebih berat lah. Mending ajak-ajak. Adapun nanti diterima dan tidak, Kang Ben, selamat malam. Diterima dan tidak itu urusan lain. Yang penting kita sudah menyampaikan. Itu. Ya saya kan udah berbagi pengalaman semua Mbah, sama mertua,
sama bini, sama adik, sama kakak. Nah, pengalaman yang paling berkesan kan ketika kubro yang pertama itu, Mbah. Bini pesen, jangan lupa yang ya bawa adik. Iya, tenang aja yang saya gotong semua, pokoknya nggak adik nggak kakak. Ya, namanya adik kandung saya kan 3 tahun belum punya anak, Mbah. Nah, belum punya anak, terus kakak ipar saya udah 8 tahun belum punya anak. Saya sowanin, saya makmumin di makom Mbah Yai, Mbah Maruf, Kanjeng Romo itu saya makmumin semua. Nah, pas acara pulang ngobrol refleks, Mbah, sama bini. Yang ini akhir tahun ini kalau nggak Wiwit, Mas Teguh punya anak ya. Ah, nggak mungkin, kayak dukun aja. Iya, insya Allah ini bener. Oh iya, beberapa bulan kemudian adik kandung saya tuh WA, Mas Wawan, alhamdulillah Wiwit garis 2. Yang bener, Wit. Iya, Mas. Oh, aja diposting di situ ya. Iya, Mas, ngenteni 4 bulan apa 5 bulan baru diposting ya. Akhirnya iya beneran pas 5 bulan baru diposting, alhamdulillah katanya. Wit, tolong Wit, Mas Njok tolong banget. Apa, Mas? Ajek lalen. Oh, kelalen apa? Ya Sayyidi ya Rasulullah dibaca. Iya, Mas ya. Tapi neng jegong setengah jam murung kuat Wiwit. Oh ya nggak apa-apa, yang penting selalu baca aja. Ya. Berjalannya waktu tuh mau lahiran, Mbak, ceritanya, Mbak. Mau lahiran tuh hari Jumat pagi, pagi ya, Jumat pagi tuh WA adik, Mas Wawan, Wiwit minta maaf barangkali punya salah, Wiwit mau lahiran di rumah sakit. Oh, saya balas, namanya lagi di jalan, Mbak, kan balasnya enaknya aja. Iya, Wit, semoga selamat anak sama mamanya, amin, Mas. Iya. Nyampe pagi nyampe malam masih pembukaan 1 terus, Mbak. Malam Sabtunya, pagi Sabtunya datang ke puskesmas, masih pembukaan 1 terus, Mbak. Belum nambah, belum apa, belum ada pergerakan sama sekali. Bener-bener nangis dia, Mbak. Nelpon saya nangis. Habis Isya, saya habis sholat Isya tuh nangis dia, nelpon, Mas Wawan minta maaf ya Wiwit katanya. Iya, Wit, udah Mas maafin. Enggak, Wit, mau lahiran kok susah banget katanya. Oh ya udah, gini aja, kakak kamu kirim fotokopi, kakak kirim. Iya, kirim sekarang ya. Enggak panjang lebar, Mbak. Saking pedenya, saking gimana ya. Udah, saya ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Saya nggak bisa apa-apa, Mbak. Bisanya 7-17 doang. Saya nangis di situ, minta tolong sama Romo Yai, Kanjeng Romo, tolong mudahkan adik saya ini yang mau lahiran. Jangan dibikin sulit, Kanjeng Romo, dimudahkan segala urusannya. Kelar tuh jam berapa ya? Jam 10. Jam 10 saya telepon lagi adik. Wit, iya, Mas, tolong HP jangan sampai lobet ya, barangkali ntar malam anaknya keluar. Iya, Mas, dicas ya. Tapi pesan Mas 1 aja, jangan lupa setiap napas, setiap ngomong diselingi ya Sayyidi ya Rasulullah. Disambat, Wit, Kanjeng Romo, Romo Yai, aja sampai lupa. Iya, Mas. Lakinya mana? Suami kamu? Iya, Mas, nih. Ya, Dek. Dek, tolong dibantu Mas, Dek ya. Soalnya Mas orang bisa apa-apa. Cuma Mas bisa ngomong, tolong baca ya Sayyidi ya Rasulullah. Selalu itu, jangan sampai telat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Terus banyakin. Disambat deh ya. Mbak Kanjeng Romo, Romo Yai, disambat pokoknya. Dipanggil ya, minta tolong dimudahkan istri saya gitu, sama anak saya. Iya. Akhirnya jam 10 itu kan saya tidur, Mbak, habis telepon, Mbak. Nah, habis subuh, Mbak, anak itu keluar sendiri, Mbak, di rumahnya.
Ya kan bini kan lihat mbah, saya mujahadah nangis di sampingnya ya. Otomatis itu kan udah pancaran jelas banget mbah. Ah. Ya posisi saya mujahadah di situ, bini di sampingnya kan. Harusnya kan bini mau ikut apa? Ikut mujahadah lah gitu. Ini kagak bini mbah. Akhirnya habis subuh wiwit WA Mas Awan, alhamdulillah anaknya udah lahir sendiri Mas, anaknya cewek. WA ke saya kan belum bangun mbah, yang bangun tuh bini. WA sama bini juga, kata bini tweet berkat mujahadah Mas Wawan katanya. Lah saya kan nangis di situ mbah, saya orang bodoh kok masa berkat saya. Nggih. Dan di situ nangis kejer tuh paginya. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh anaknya sehat. Alhamdulillah. Tapi tetap fit ya. Ditambahin lagi, iya Mas. Ya antara percaya dan enggak percaya sama adik mau dibaca apa enggak saya enggak tahu. Yang penting selalu saya tanyain, kadang dibaca enggak dibaca. Oh yaudah alhamdulillah. Entah itu bohong adiknya, entah itu mama saya bohong, entah itu kakak saya bohong, saya nggak tahu. Itu urusannya sama beliau mbak saya nggak tahu sama sekali. Yang refleks lagi nih ketika saya mujahadah di kampung mbak, kampung bini. Namanya saya nikah sama bini ini kan nggak tahu namanya almarhum bapak tuh nggak tahu mbak. Cuma lihat di foto doang mbak, di foto ini bapak iya. Tapi setiap tahun kan nengokin makomnya mbak. Namanya belum apel kan saya baca lembaran mbak, di makom baca lembaran mbak. Iya bener kayak orang pinter-pinteran itu. Iya udah pakai tasbih, pakai peci, sarungan, bawa lembaran kertas itu. Sholat wahidiyah saya baca situ mbak. Di makom, di rumah. Suatu ketika tuh saya iseng. Biasanya kalau mujahadah merem ya, ini saya melek dikit mbak. Bapak ini datang mbak, bapak almarhum bapak tuh datang. Pak nojo lali diajak mama sama anak, sama kakak, adik kamu, sama bini kamu diajak sholawat wahidiyah cakep katanya. Iya. Udah sampai saya nyampe saya kelar saya nggak percaya mbak, bahwa itu bapak tuh nggak percaya. Ya masa iya orang goblok tolol kayak saya bisa kayak gitu kan nggak mungkin, saya nggak percaya. Iya bener nggak percaya. Saya gali lagi 17 lagi, saya panggil bapak emang bener bapak apa bukan. Tapi ada ya titik terangnya bahwa itu benar-benar almarhum bapak. Makanya saya langsung sampaikan ke mama, orang tua mertua itu, sama kakaknya sama adiknya, Mas Dek, tolong ya. Ini dibaca pesan dari bapak. Iya, iya doang. Nah, namanya orang bekas nakal gimana sih mbak? Ya kan? Terus itu tuh. Makanya sekarang alhamdulillah mertua dengan sendirinya, tadinya kayak besi harus dikerik, digerenda pelan-pelan. Nah, ini udah kayak batu bata mbak, dititik aja tik langsung pecah piak. Nah, tadinya kan setiap berketepatan di tempat saya mertua sama bini itu manyun, usbuya lagi. Sampai saya sedih, itu tamu beliau yang jangan digituin, kalau nggak seneng udah diam. Emang nggak ngomong diam kalau nggak senang. Kan pinter ya, dia omongin begitu, diam benar. Tuh kalau nggak mau udah tidur aja kamu. Ya enak saya mujahadah sendiri sama teman-teman ya kan. Bikin kopi ya sendiri, masak air sendiri ya kan. Seiringnya berjalannya waktu, alhamdulillah mbak, sekarang kalau ada teman-teman saya, kalau usbuya tempat saya, mau bikinin makan apa nggak usah Wan, terserah mama dah. Kalau mau masakin ya nggak apa-apa. Ya udah, alhamdulillah dengan sambutan
istimewa sekarang, nggak kayak dulu-dulu. Nggih. Lah cerita sowan bini lucu lagi Mbah. Waktu acara ini Susana di Sumedang. Nah, prosesnya itu sebulan setengah saya ngajak Mbah. Ayo yang sowan sekali aja. Kalau udah sowan udah dah, saya nggak maksa lagi. Udah bener sekali aja. Tapi niatin ya buat acaranya beliau, jangan niat apa-apa, jangan niat gara-gara saya tuh, jangan niat beliau aja. Enggak. Udah biarin seminggu lewat, seminggu lagi. Enggak, capek. Seminggu lagi. Ntar mama sendirian di warung. Kasihan, lu mah kejem amat sama orang tua saya katanya. Ya Allah. Ya udah biarin dah. Pas hari hanya Mbah, saya ditelepon teman, Wan kamu nggak usah ikut mobil, kamu berdua aja sama rombongan ini, jadi dua keluarga, jadi bini kamu nyaman Wan, sama dua keluarga doang, nggak ikut rombongan. Ntar lu ngomong sendiri patung-patungan, apa bensin apa etolnya. Oh yaudah, akhirnya kan ngobrol sama temen, iya nggak apa-apa Wan, gue bensinnya lu etolnya. Oh yaudah nggak apa-apa, udah yang penting jalan aja ya. Bini tadinya nggak mau Mbah, bini tadinya nggak mau. Pas malam Kemis, asalnya kan malam Minggu. Nah, pas malam Kemis dia ngomong, tenang yang, ntar gue masakin apa kesukaan lu. Tadinya tuh nggak mau Mbah, tadinya nggak mau, nggak punya duit. Saya belain, kamu duduk manis mau makan apa di rest area tinggal ngomong, nggak usah keluar duit kamu. Saya tantang begitu. Emang kamu punya duit? Ada. Masa iya? Berarti banyak duitnya? Banyak. Oh ya udah, nggak mau tetap. Aduh, ya udah. Ya maksud saya kalau nanyain duit man tinggal ngomong temen, sini pinjemin dulu 3 juta kan gampang Mbah. Ya kan? Tetap nggak mau Mbah. Akhirnya dengan sendirinya tentang apa? Kegoblokan saya mengajak bini, kesombongan saya mengajak bini bahwa ini bisa tuh alhamdulillah diijabah sama beliau. Bini tuh yaudah yang ntar gue masakin, dimasakin sama dia ngikut. Nah waktu sowan lucu Mbah, waktu sowan lucu banget. Gimana? Kan banyak rombongan Jakarta Timur, pada kenal saya, ibu-ibunya. Sono yang ikut sowan sono, saya mau sholat maghrib dulu. Ono ngikutin aja sono. Sowan apa sih? Ya itu ntar salaman kamu, bawa anak aja katanya cepet. Ya Allah udah nyampe sini nggak mau sowan kan, sayang banget kata saya ini. Akhirnya temen bininya, ayo Mbak Dian sama saya aja sowan yuk. Sama-sama nggak bisa, ayo diajak sama dia. Saya kan nungguin Mbah, namanya baru kenal. Baru bener masih anget-angetnya, nggak tahu ngalor ngidul, nggak tahu. Saya tungguin Mbah, bener-bener saya tungguin. Habis sowan muter datang ke saya Mbah, jawabannya apa? Yang kenapa kok saya nangis ya katanya. Lah saya nangis juga, tapi nangis bahagia Mbah. Lah emang dicubit sama sikap? Enggak, orang salim doang. Masa bohong kamu? Enggak, bener ini nangis beneran. Enggak bohong. Alhamdulillah kena 1 kali kata saya ini. Ini loh mantep banget Mbah, pengalaman saya di keluarga Mbah, bener-bener dah. Sampai sekarang alhamdulillah ya berjalan, walaupun belum 100% masih 70% masih ikut hadir. Nah kemarin waktu kubro pertama tahu-tahu aja mantengin istri. Pulang dari kubro ditanyain, yang kamu nggak kesorot kamera? Lah emang gue minta disorot kamera? Aku niatnya kubro, bukan niat jadi artis. Gimana sih kamu? Orang anak kamu nanyain, bapak mana mama bapak? Oh no, yang pakai jas katanya. Bukan bapak itu. Dicariin mbak anak saya ya, saya oh. Sekarang malah gila sendiri mbah sama air AK. Wow. Nah, tadinya buat anak saya, namanya di daerah kan nggak ada mbah. Saya belum kenal siapa-siapa. Air AK.
Saya gila, bener-bener gila bener air AK. Bukan karena saya punya duit, bukan karena saya orang kaya, bukan orang miskin. Saya pengen beli AK aja buat anak. Ya, akhirnya pulang kampung beli AK 2 dus, Mbah. Kan mertua ngomong, lah di Tegal kan banyak air, Wan. Ngapain bawa-bawa air dari Jakarta? Mak, ya air pondok, Mak. Air obat segala ini. Dari miskin sampai kaya minum ini ya jadi kaya ntar. Masa iya? Kayak apa? Kayak orang kata. Iya, anak saya tokoh banget, senang banget sama air AK, bener-bener. Sampai sekarang pun ya masih doyan. Lah mertua ini kemarin beli sendiri, Mbah. Tadi kan biasa minum doang, nggak pernah beli. Nah, kemarin nanyain harganya. Wan, air AK berapa? Yang gelas 50, mahal banget. Ya namanya doanya banyak, gimana sih Mama? Kan didoain itu sejagat raya itu, dari ujung sampai ujung doain air AK itu semua. Mau beli kagak? Ntar dah, ini WA yang pesenin AK. Yaudah ntar gue ambilin dah, gue bawain dah. Gak usah pesen, gue bawain 50.000 itu ya, tapi ya alhamdulillah Mbak sekarang senang. Gimana sekarang? Mertua sudah ikut ngamalin? Dibilang ngamalin enggak, Mbak. Tapi kadang ya iseng-iseng ya Sayyidi ya Rasulullah gitu. Kalau ngomong pengamal kan harus 100%, Mbak. Ya. Ini mertua masih kadang, bini juga begitu, kalau ada saya nggak mau megang tasbih, kalau nggak ada saya intip megang tasbih, udah biarin dah. Ya semuanya berproses. Oh, saya jadi cerita semuanya, Mbah. Enggak apa-apa. Enggak kayak biasanya. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Lah ya ceritane piye ki males cerita kabeh. Ya. Jadi cerita-cerita kayak gini ini kan jarang orang untuk mau speak up, atau bahkan ya ada beberapa yang mau speak up, mau cerita ya. Cuma kadang itu kan ya memang lain-lain pengalaman. Tapi ya intinya cerita kayak gini ini bisa untuk menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman kita, kan kayak gitu. Oh ternyata, nah itu. Ya pulang kubro yang pertama itu kan bonusnya banyak banget, Mbak saya, Mbak. Di kereta saya pesen tiket kan pulangnya. Kan dari awal kan saya sama temen di sini. Terus saya ngomong tuh kayak nggak habis pulang dari kubro, Mbak. Ditegur sama beliau langsung, Mbak. Aku nyok tolong, ojo diganggu ya. Ya tolong jangan diganggu. Saya mau tidur, soalnya besok kerja kata saya. Ya hanya dia kan rese, Bang. Orangnya tuh rese. Apa aja diomong, apa aja nggak ngomong. Apa aja diomong, nggak kelar-kelar kalau dia ngomong, Mas. Nyampe sih diutarain ya mau. Nyampe blenger kadang, makanya saya langsung ngomong begitu. Saya besok mau kerja, tolong jangan diganggu. Oke kata dia. Nah, kereta tiba jam 10 apa ya? Ya kayaknya jam 10-an tuh kereta tiba. Roti O, Mbak. Nah, beli roti O buat ganjil kan, nyari nasi udah nggak keburu. Makan soto doang tuh depan stasiun. Dan kita mata tidur. Nyampe asar, nyampe mau maghrib tuh yang Roma itu bangunin, Mbak. Le, ojo turu wae le, ojo lali mujahadah. Dengan PD-nya saya loncat langsung ke kamar mandi, Mbak, ke WC, Mbak, ngambil air wudhu. Saya puter tasbihnya tuh, bisanya 717, saya tembak 717. Sekali 2 kali udah
Dari situ saya melek nyampe Jakarta, Mbah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Nggak boleh tidur benar-benar. Itu bonusnya ya Allah. Benar-benar beliau mengingatkan benar. Nggak katanya saya benar-benar ada benar-benar ya. Nggak bohong nggak apa. Nah, ya, benar-benar merasakan sendiri. Padahal kenalnya tuh beliau kundur, Mbah. 2000 berapa itu? Kenal-kenal doang. Apa sih ya? Saya nggak kenal. Saya kenal tuh ketika beli Aham. Yang beliau kundur, saya baca dari situ, dari A nyampe Z nyampe akhir. Kok nangis saya bacanya ya? Gimana ceritanya ini? Oh ya udah. Oke. Mujahadah. Alhamdulillah ketemu titik terangnya, Mbak. Gimana? Ya titik terangnya berarti harus selalu mujahadah gitu. Dimanapun berada harus mujahadah. Titik terangnya di situ. Orang saya pernah debat peningkatan tuh bisa mengobati sakit pinggang, Mbak. Faviru 5.000 tuh sakit pinggang bisa sembuh. Kata siapa? Kata saya, orang saya jalanin. Pulang kerja jam 12 saya tembak. Sampai jam 3 duduk. Nggak capek nggak apa, malah segeran kata saya. Masa sih? Iya. Nah, temen ngikut-ngikut kayak gitu. Pak encok Wan. Nah, berarti kamu nggak ikhlas kata saya. Kalau ikhlas nggak mungkin encok bener dah. Orang saya 3 jam kok. Aturannya kan 2 jam. Saya 3 jam. Masa sih Wan? Demi Allah. Masa saya mau bohong mau bikin video nih saya mujahadah? Ya enggak lah, nggak mungkin. Oh begitu ya Wan ya. Iya. Kamu ngomong apa saya jalanin. Asal dari pengamal ngomong apa saya jalanin. Walaupun nyontek-nyontek dikit. Keuangan saya jalanin. Namanya orang goblok suruh baca keuangannya belepotan ya Mbak ya. Nyampe 4 jam saya Mbak. 5 jam malah. Nggak kelar-kelar ya Allah. Emang benar-benar. Saya masih ingat banyak kesempatan Kanjeng Romo Yai menyampaikan itu. Wahidiyah itu nyata, kasunyatan, bukan hanya teori. Apabila kita melakukan, melaksanakan, mengamalkan, tapi belum bisa merasakan, jangan-jangan diri kita sendiri yang belum apa ya, belum sesuai kan kayak gitu. Pak Yai Taufik Dhofir itu pernah mengatakan, Wahidiyah itu tinggi sekali, tapi dia rendah. Wahidiyah itu sulit, tapi gampang. Wahidiyah itu dalam, tapi cetek. Ya. Cetek tapi dalam. Nah itu. Jadi tinggi banget. Tapi gampang. Nah, tapi udah rendah gitu. Apa yang nggak mungkin ya dengan izin Allah sangat-sangat mungkin. Orang penasaran sama Faviru aja saya jalanin, Mbak. Penasaran. Tadinya penasaran Faviru illallah. Kalau ini direkam dari awal saya baca, Mbak, viral, Mbak. Gimana? Benar. Kok bisa gitu? Iya. Kok bisa ya? Dari jam 3 sore. Masa dalam hati ya Sayyidi ya Rasulullah mulu sih. Coba iseng Faviru illallah. Setiap saat dalam hati walaupun di mulut nggak ngomong, dalam hati Faviru illallah. Ya, saya kan supir kontainer, Mbak. Supir kontainer ini dapat orderan tuh habis jam 5, setengah 6 mau maghrib. Namanya dulu nggak kenal 3 rakaat, nggak kenal 4 rakaat, kan langsung jalan aja, Mbak. Nggak mikirin namanya kewajiban. Seorang muslim tuh nggak tahu dah, nyepelein istilahnya, masih jelonjong bener. Tapi tetap sholawat Faviru illallah. Baru keluar garasi macet, Mbah, ngerayap. Maju 10 meteran lah. Perumahan ini mobil kenceng, Mbah, keluar perumahan, Mbah. Mobil saya ditabrak, Mbah. Jeder. Bemper depan penyok. Lah mobil dia kan hancur, mobil kecil nabrak mobil gede.
Tetap dalam hati fafiru ilawo fafiru ilawo. Saya sambat Kanjeng Romo Yai, Wawan lagi butuh pertolongan. Nah, yang punya mobil tuh turun, Mbah. Orangnya gede, tinggi. Wah, kalau saya diantem mah klenger langsung, Mbah. Bener. Bener dah, kalau diantem mah saya langsung klenger. Kan logikanya gini, Mbah. Mobil gede sama mobil kecil, pasti mobil gede yang salah. Dia turun, saya turun. Bang, lu gimana ini? Pak, saya nggak salah jalan, marka nggak saya injek. Masih lurus saya, buntut saya juga, kepala saya. Ini bemper saya gimana ini? Penyok kayak gini. Duh, saya gimana itu lampu pecah 2. Lah saya juga gimana ini? Terus ya nggak tahu saya, orang bapak yang nabrak. Terus gimana? Lah nggak tahu lah orang saya gimana ini. Gimana terus, Mbah. Nah, dari tempat kejadian itu 10 meter kan pos polisi, Mbah. Saya masih ragu, tapi tetap fafiru ilawo. Paling depan pos polisi saya diberhentiin, Mbah. Orang dia parkirnya pas depan pos polisi, tetap fafiru ilawo. Orang saya mau belok kanan kan pasti ngelewatin pos polisi itu, Mbah. Saya sengaja, bukannya nantangin, bukannya gimana, saya sengaja berhenti pelan. Saya nengokin orang, di pos polisi nih. Paling nyamperin polisi. Ini kagak, Mbah. Saya nyampe belok kanan, saya lurusin terus paling dikejar kata saya ini. Kagak, Mbak, nyampe pelabuhan, nyampe Muat, nyampe pulangnya berangkatnya saya lewatin situ lagi, Mbak. Nggak ada apa-apa, Mbak. Polisi nggak nyamperin, nggak apa. Saya nyampe berpikir fafiru dahsyatnya benar-benar. Masya Allah. Kalau benar ngamalin fafirunya, orang pertolongan kayak apa pasti ditolong. Itu namanya kan mengamalkan, bukan membaca. Beda dengan membaca kan. Di awal kita ini berdoa atau membaca doa, bersolawat atau membaca solawat, bermujadah ataukah membaca solawat, membaca mujadah itu sendiri kan gitu loh. Nah kalau itu namanya ya bermujadah, ya bersolawat, ya berdoa, ya itu DP. Ya kalau memang benar-benar itu dilaksanakan, diamalkan, ya asarnya luar biasa, sangat luar biasa. Jadi memang apa ya, sudah sering disampaikan oleh beliau Kanjeng Romo, Mbah Yai, sering tahu fadilahnya mujahadah. Apalagi seorang murid yang mempunyai satu masalah, satu kendala, langsung minta tolong kepada guru, dalam hari ini guru rohani. Itu langsung itu wis, enggak enggak ada jeda, istilahnya kan gitu loh. Ditolong itu otomatis langsung. Ya kayak hal-hal semacam itu terkadang pada sebagian orang itu menganggapnya satu masa sih, tapi bagi sebagian yang lain yang sudah merasakan loh ini benar, yang lain yang masa sih itu masih belum mau menerapkan, belum mau melaksanakan gitu. Orang saya minta kerjaan aja, Mbah, sama beliau, Mbah. Saya 40-in, 717 saya 40-in. Saya kan tadinya habis nyupir kan pindah ke warung kayak orang gila, Mbah. Biasa di jalan. Ini mandek di warung berapa tahun. Ya, konflik lah istilahnya lah sama bini, cekcok mulu tiap hari ketemu kan. Akhirnya saya daftar ojek online, Mbah, Grab. Nah, ojek online ini kata temen sering ketemu ramewan, alhamdulillah nggak mati. Berapa ya, sehari bisa 400 gopek, minim 2,5. Ya alhamdulillah, wan, gue aja kalah. Masa iya, cuma kan saya capek banget, Bang. Capeknya ya bangun sebelum subuh, berangkat pulang jam 10, buru-buru mikirin gimana, pikirannya duit terus, pokoknya duit dapat banyak gitu.
Iya ya Wan ya, iya. Akhirnya niatin saya 40-an itu Mbah. 17. Saya minta sama beliau, Kanjeng Romo Yai, kalau ada kerjaan buat saya yang bisa turut hadir acaranya beliau, Usbu Uyah, Syariah, Rubusana, Nipsusana, insya Allah bisa ikut kubro Mbak. Kanjeng Romo Yai, saya sambat begitu. Setiap 17 saya sambat begitu. Nah temen tiba-tiba berjalannya waktu 30 harian ini nawarin, Wan, SIM kamu masih hidup? Nah, SIM mah nggak pernah mati bang, aktif mulu. Ini ada kerjaan ini, tapi gajinya kecil. Gajinya kecil iya, cuma kerjanya Senin nyampe Jumat doang. Terus kerjanya dari jam 8 nyampe jam 5. Wah enak kata saya. Dalam hati, oh ya kemarin saya minta sama beliau ya, biar Usbuya kan malam sini Mbak, bisa ikut hadir. Yaudah coba aja lah. Lamaran saya taruh sebulan Bang, gak ada panggilan. Untung tuh Mbak, untung banget. 17 itu nggak saya putus Mbak, nggak saya putus. Saya tambahin lagi. Udah bosen nungguin panggilan, dah saya serahin aja sama beliau lah. Kalau sayang pasti dikasih, nggak mungkin enggak. Iya, kalau sayang pasti dikasih. Nggak usah suul adab, nggak usah apa, udah pede aja. Berjalannya waktu yang penting cobaan kamu tuh lewatin, jangan dihindarin. Tuh lubang tuh injak aja lubangnya, jalanin ya. Lurus pasti ntar. Kata saya begitu. Udah saya jalanin. Dapat panggilan Mbak, pas bulan puasa. Ditelepon nomor saya, Mas datang ke kantor ya. Iya, datang, tanda tangan kontrak. Nggak saya baca, nggak apa Mbak, saya bacanya apa, sholawat wahidiyah Mbak, demi Allah demi Rasulullah. Kan lembaran banyak gini nih, suruh tanda tangan katanya. Ya udah tiap malam saya baca, kata saya tanda tangan, orek-orek, nggak tahu peraturannya apa, nggak tahu kisi-kisinya apa, misi-misinya apa, saya tanda tangan aja Mbak, oret. Udah besok mulai kerjaan ya. Iya, sehari berat banget kerjaannya. Saya mikir sendiri, kamu kan yang minta Wan, kok udah mau udahan, kan kamu mintanya begitu, udah dikasih tapi mau ditolak. Kata saya ngomong sendiri Mbak. Iya, saya ngomong kayak orang gila. Lah kamu kan yang minta Wan, masa ditolak. Akhirnya saya jalanin seminggu, 2 minggu, wih enak ini, 3 minggu nyaman ini, nyampe sebulan, nyampe 2 bulan, ih nyaman ini. Makanya teman saya tuh setiap ada Usbuya, Wan di mana? OTW, nggak pernah ntar. Nyampe saya tuh ngomong sama temen-temen, kalau saya Usbuya nggak ada, tolong ditelepon. Kalau nggak diangkat, kalau nggak sakit berarti ketiduran. Kuncinya 2 doang. Kalau males insya Allah enggak. Mau hujan badai banjir kayak apa, kalau ada ser-seran saya datang. Bener Wan, bener. Wah kasih coba sama beliau hujan Mbak, dari jam maghrib tuh. Ya yang tuan rumah, Mas datang enggak, OTW hujan nggak apa-apa. Bener iya, OTW kan. Wah tau-taunya di sono rame banget. Kirain lu nggak datang Wan, mau gue cengin, kagak, gue mah datang tetep ya. Alhamdulillah keturutan. Makanya kan kubro yang pertama setahun belum ngajuin cuti nggak boleh, setahun lebih. HRD 2 saya faviruin Mbah, saya mau cuti, mau kubro. Alhamdulillah langsung dapat tanda tangan, oke Wan, oh siap, pesan kereta. Jadi ikut kubro sudah berapa kali? Lama. 2 kali Mbah. Iya. Pertama super itu kalau saya ceritain hujan itu saya minta Mbak. Kubro yang kemarinnya lagi itu kan hujan gede, saya yang minta Mbak, demi Allah demi Rasulullah, saksinya ada di sini. Saya ngomong sama orang sini, kan orang-orang pada cerita kalau di
di Kediri kalau hujan banjir. Saya nyampe bawa jas hujan, Mbak. Posisi itu musim hujan. Saya bawa jas hujan, bener-bener bawa jas hujan. Real saya cuci di sini bersih. Saya pakai motor aja nggak saya pakai, biarin kehujanan dah. Buat dikubur aja, biar bersih semuanya. Saya minta ini kubur ini biar banjir. Kok ngomong gitu kan? Iya, biar dosa-dosa saya dibawa sono ke Sungai Berantas. Saya ngomong begitu, Mbak. Sama orang-orang sini. Masa Wan? Iya. Jadi saya ngerasain banjirnya, terus dosanya juga ngerasain sono ke Sungai Berantas. Nah pas acara terakhir kan banjir, Mbak, bener-bener. Ya Allah, saya situ nangis kejer, Mbak. Saya yang minta dijabah, ya Allah. Penjuru beliau yang memimpin. Tuh, bonus saya di situ. Banjir iya, beliau yang mimpin. Fafiru ilo fafiru. Di situ saya ngerasain senangnya melebihin punya duit. Duit udah nggak berarti. Nyampe saya ongkos aja nggak dipikirin, Mbak. Ongkosnya nggak kepikiran duit dah pokoknya. Nah kalau kemarin kan benar-benar digencet sama istri. Udah nggak usah ongkos banyak-banyak. Berapa? 300. Siap. 300, Mbak. Kemarin, Mbak. Alhamdulillah cukup. Terakhiran. Buat sowan itu benar. Benar-benar dah. Ngopi makan. Kalau nggak pertolongan beliau mah nggak cukup di segitu. Ketemunya berarti benar-benar orang sakit di situ kemarin saya. Yang waktu pertama itu orang sakit. Sakit bener, TBC iya, pilek iya, batuk iya. Lah kehujanan aja hebat kagak sakit. Berarti kan obatnya manjur, Mbak, situ, Mbak. Kurang apa sih pondok pesantren? Banyak oknum-oknum yang nakal kata saya ini. Yang sukul adab, yang sembarangan kalau apa, ya Allah. Pondok itu benar-benar suci bener tuh. Ya, jadi memang gini. Kalau benar-benar sudah merasakan ya memang seperti itu. Merasakan, tapi bagi yang masih lesan, sebatas lesan, ya belum nyampe pada rasa, ya kayak gitu. Istilahnya baru berteori lah, berteori, membaca. Maka pertanyaannya pada kita itu, ketika lesan kita mengatakan yakin, hati kita bagaimana? Ketika lesan kita mengatakan membaca ya Sayyidina Rasulullah, hati kita benar gak ya Sayyidina Rasulullah? Lesan kita menyatakan bahwa kita ingin menghadap Allah, kita ingin tersambung frekuensi kita pada Rasulullah. Hati kita kayak gimana? Rohani kita seperti apa? Nah, perjalanan itu. Dari rohani itulah nanti jasmani kita akan terbimbing. Dan memang banyak sekali lah pengalaman-pengalaman itu ada dan beragam memang. Beragam.